좋게 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 와 좋아 좋게 좋게 와와 좋게 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 와 Alright can you feel it can you feel it 좋게 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 와 좋아 좋게 좋게 와와 좋게 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 와 Yeah can you feel it Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atin Mokfirah, NIM I114066 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah tumor ganas primer yang berasal dari sel epitel squamosa. Kanker leher rahim merupakan kanker yang terjadi pada serviks atau leher rahim, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim, letaknya antara rahim dan liang senggama. Kanker serviks masih merupakan penyebab utama kedua kematian terkait kanker pada wanita di seluruh dunia. WHO melaporkan pada tahun 2010 diperkirakan 529.828 wanita didiagnosis menderita kanker serviks dan 275.128 meninggal tiap tahun. Beban yang lebih besar, infeksi HPV berada di negara berkembang dan menyumbang sekitar 83% dari semua kasus baru. Hal ini disebabkan karena kurangnya program screening yang memadai. Indonesia termasuk negara berkembang di mana diperkirakan sekitar 13.762 perempuan didiagnosis kanker serviks dan 7.493 meninggal. Dua kematian terkait kanker pada wanita di seluruh dunia. WHO melaporkan pada tahun 2010 diperkirakan 529.828 wanita didiagnosis menderita kanker serviks dan 275.128 meninggal setiap tahun. Beban yang lebih besar, infeksi HPV berada di negara berkembang dan menyumbang sekitar 83% dari semua kasus baru. Hal ini disebabkan karena kurangnya program screening yang memadai. Indonesia termasuk negara berkembang di mana diperkirakan sekitar 13.762 perempuan didiagnosis kanker serviks dan 7.493 meninggal. Kanker serviks merupakan kanker yang paling umum ketiga di kalangan perempuan di Indonesia dan kanker paling umum kedua di antara perempuan usia 15-44 tahun. Iya. Faktor risiko kanker serviks yang pertama adalah usia. Usia insiden kanker serviks meningkat sejak usia 25-34 tahun dan menunjukkan puncaknya pada usia 35-44 tahun. Secara keseluruhan, stadium 1A lebih sering ditemukan pada kelompok usia 30-39 tahun. Sedangkan untuk stadium 1B dan 2 lebih sering ditemukan pada kelompok usia 40-49 tahun. Kelompok usia 60-69 tahun merupakan proporsi tertinggi pada stadium 3 dan 4. Yang kedua, pasangan seksual yang berganti-ganti. Pada berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa golongan wanita yang mulai melakukan hubungan seksual pada usia kurang 20 tahun atau mempunyai pasangan seksual berganti-ganti lebih beresiko untuk menderita kanker serviks. Wanita yang merokok kemungkinan menderita kanker serviks 2 kali dibandingkan bukan perokok. Untuk menderita kanker leher rahim, selain paru-paru pada perokok, banyak zat kimia yang mempengaruhi organ-organ tubuh. Zat-zat berbahaya yang diserap melalui paru-paru dan dibawa ke aliran darah seluruh tubuh.
Tembakau telah ditemukan dalam lendir serviks perempuan yang merokok. Para peneliti percaya bahwa zat ini merusak DNA sel serviks dan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan kanker serviks. Merokok juga membuat sistem kekebalan tubuh kurang efektif dalam memerangi infeksi HPV. Keputihan. Beberapa penelitian kemudian menyebutkan bahwa kanker ini disebabkan oleh virus human papillomavirus yang muncul antara lain karena perilaku sering berganti-ganti pasangan seks. Virus ini hidup di daerah yang lembab, persisnya dalam cairan vagina yang diidap oleh penderita keputihan. Jika keputihan ini tidak segera membaik, virus ini bisa memunculkan kanker rahim. Biasanya, keadaan ini ditandai dengan banyaknya cairan keputihan yang disertai bau tidak sedap dan perdarahan yang keluar dari vagina. Tapi, ada kalanya kanker yang muncul itu tidak memberikan gejala-gejala sakit seperti itu. Adalah alat kontrasepsi pil. Penelitian menunjukkan bahwa risiko kanker serviks semakin meningkat selama seseorang wanita menggunakan kontrasepsi oral. Tetapi, risikonya kembali turun lagi setelah kontrasepsi oral dihentikan. Dalam penelitian terbaru, risiko kanker serviks adalah 2 kali lipat pada wanita yang mengambil pil KB lebih dari 5 tahun. Namun, risiko kembali normal 10 tahun setelah mereka dihentikan. American Cancer Society percaya bahwa seorang wanita dan dokter harus mendiskusikan apakah manfaat menggunakan kontrasepsi oral lebih besar daripada potensi resiko. Seorang wanita dengan beberapa mitra seksual harus menggunakan kondom untuk menurunkan resikonya. Penyakit menular seksual lainnya, tidak peduli apa bentuk kontrasepsi yang ia gunakan. Dan ekonomi. Tingkat sosial ekonomi yang rendah membuat kemampuan daya beli menurun, sehingga konsumsi akan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung bahan-bahan antioksidan dan berkhasiat mencegah kanker berkurang. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung bahan-bahan antioksidan dan berkhasiat mencegah kanker, misalnya alpukat, brokoli, Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy ever after.